Halo sobat jahit, di sini ada contoh tas lempang yang rusak bagian resletingnya. Namun bahan tasnya masih bagus. Sayang ya kalau kita buang, lebih baik kita ganti atau perbaiki resletingnya. Jadi yang mau tahu prosesnya, ikutin terus video saya. Seperti yang kita lihat dari tadi, proses pertama kita harus bongkar dulu resleting lamanya. Di sini kita bisa menggunakan alat seperti cutter, pendedel atau gunting seperti dalam video ini. Dalam proses ini kita membutuhkan ketelitian, jangan sampai kain tasnya ikut robek. Kita bongkar jahitan dalamnya yang menyatukan resleting dengan kain tasnya. Biasanya pabrik tas menggunakan pita dalam proses jahitan ini. Jadi untuk membedakan tas yang harganya murah dan dengan tas yang lumayan harganya, selain dari bahan utamanya, kita bisa lihat dari kain dalam atau biasa disebut puring dan pitanya. Jadi dalam tas murah itu, puring dan pitanya sama-sama menggunakan kain spangbond yang tipis. Jadi lebih sulit bongkarnya karena dia itu dicuci saja sudah robek seperti kertas. Untungnya tas ini bahan pitanya berkualitas bagus. Fungsi pita dalam tas adalah pengganti obrasan karena di tas tidak menggunakan obrasan seperti di pakaian. Bongkar resletingnya harus sampai lepas. Hati-hati karena bagian sampingnya lebih kuat, tapi tergantung kualitas tas keseluruhan. Karena ada juga yang mudah karena jahitannya asal, tapi gampang terlepas ya untuk kepala resletingnya. Jangan lupa subscribe ya sobat. Jenis resleting tas ini menggunakan resleting waterproof. Setelah terlepas, kita sediakan resleting baru dan kepala resletingnya ukuran 5 mili, merek IKK, berbahan besi asli. Nah, kita coba dulu kepala resletingnya, masukkan ke resleting baru untuk memastikan layak atau tidaknya dan masih bagus. Nah, untuk menghemat budget, kita gunakan resleting lama, cuman kita balik rel yang dalam kita keluar karena kita berbeda jenis kepala resletingnya. Setelah itu, setelah pasti ini masih layak dipakai, kita jahit seperti biasa. Tapi maaf ya kawan, tadi ada yang terlewat, tidak kesut proses penjahitan resleting bagian atasnya, tapi sama seperti bagian bawah dalam proses penjahitannya. Seperti ini kawan, mengikuti alur saja. Nah, setelah selesai bagian atas dan bagian bawah, kita pastikan dulu bagus tidaknya dengan memasukkan kepala resletingnya. Setelah terasa bagus, kita buka lagi kepala resletingnya dan pasang pita bannya, ngikutin alur untuk menutupi sisi bahan tasnya. Seperti ini ya kawan, cuman menutupi bagian sisi agar tidak merudul kainnya. Nah, setelah bagian bawah sama seperti bagian bawah, bagian atas pun kita pasang pita bannya ya. Cuman ini ada jahitan saya yang jelek, jadi kita bongkar lagi. Jadi jangan ditiru ya sobat, kita harus sangat-sangat teliti ya. Tadi mungkin saya lagi ngebenerin holder HP-nya ya. Jadi jahitannya agak jelek. Nah, setelah bagus, kita pasang pita bannya. Tapi ini opsional ya, kalaupun tidak dipasang tidak apa-apa karena bahan tasnya tidak merudul. Cuman untuk estetik ya kita pasang lagi. Nah, setelah itu kita masukin lagi
kepala resletingnya dengan arah yang berbeda dengan resleting di kantong kecilnya. Setelah itu kita jahit sampingnya untuk mengunci agar kepala resleting tidak bisa keluar. Sama seperti tadi ya, ini harus dua balikan supaya lebih kuat. Jangan lupa jahit juga pita pengamannya ini. Setelah itu kita lepaskan kepala resletingnya dan masukin lagi di arah satunya agar arahnya sama dengan tas yang kecilnya, yang resleting satunya lagi. Nah, untuk bisa menjahitnya kita buka dulu ya, seperti ini yang tadi nutup. Nah, untuk gampang kita kunci dulu ujung resletingnya agar tidak terlepas saat penjahitan sampingnya. Seperti yang sebelahnya, kita jahit sampingnya. Kainnya harus dirapi-rapi dulu agar tidak ada yang terjepit. Seperti biasa, ini harus 2 kali jahitan agar tidak gampang terlepas si kepala resletingnya. Oh iya, jenis kepala resletingnya ada merek Yakaka yang berbahan besi ya. Jadi ini udah bagus, tidak akan pecah seperti bawaan pabriknya. Setelah itu kita pastikan ini bagus ya, rapi. Nah, dan tas lempang kita bisa digunakan seperti semula. Nah, ini bagus dan rapih. Terima kasih sobat jahit. Jangan lupa subscribe.